Komitmen 3 capres terhadap pemberantasan korupsi di tanah air yang disampaikan dalam debat capres dinilai sejumlah pihak masih belum konkret. Dua isu yang disampaikan dalam debat capres yakni pemiskinan koruptor dan perampasan aset dianggap sebagai isu usang yang telah lama menjadi wacana namun tidak kunjung terrealisasi karena disinyalir syarat kepentingan. Sejumlah janji politik dan komitmen 3 calon presiden tentang pemberantasan korupsi menjadi sorotan publik di tengah masih anjloknya indeks persepsi korupsi di Indonesia akibat masih maraknya praktek korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara. Dalam debat Selasa malam lalu, ketiga capres menyampaikan gagasannya tentang pemberantasan korupsi, baik dari aspek pencegahan maupun penindakan. Maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Undang-Undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango menilai gagasan 3 calon presiden yang mengeklaim akan menguatkan lembaga anti rasuah belum konkret karena tidak menyertakan cara. Nawawi mengaku ketiga capres hanya memberikan jawaban normatif soal penguatan KPK. Soal gagasan pemiskinan dan perampasan aset koruptor yang disampaikan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, KPK berharap Presiden terpilih bisa mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang draftnya sudah lama di tangan DPR. KPK meyakini RUU perampasan aset bakal menjadi amunisi tambahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian efek jera pun diyakini bakal lebih maksimal karena bisa memiskinkan koruptor. Indonesia Corruption Watch mengkritisi komitmen dan gagasan ketiga capres soal pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti ICW Kurnia Ramadan bahkan menyebut gagasan pemberantasan korupsi yang ditawarkan ketiga capres tergolong usang dan sangat normatif. Pasangan calon itu masih melempar gagasan yang sangat umum. Sementara kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, kita harus mendetailkan bagaimana cara mereka merealisasikan. Saya ambil contoh, hampir semua pasangan calon bicara tentang undang-undang perampasan aset. Satu sisi, problem dari RUU perampasan aset ini adalah problem dari partai politik yang mengusung Prabowo, yang mengusung Anies Baswedan, dan yang mengusung Ganjar Pranowo. Di hari yang sama dengan pelaksanaan debat capres, Presiden Joko Widodo mengatakan harapannya agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Presiden bahkan menyebut DPR diminta untuk tidak menghambat pembahasan bakal belet RUU perampasan aset tersebut. Kepala negara menegaskan RUU perampasan aset penting untuk disahkan sebab bakal belet itu mengatur pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Aset tindak pidana penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara. Dan saya perintah DPR dapat segera bahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Meski Presiden Jokowi menegaskan RUU perampasan aset penting untuk segera diselesaikan, namun Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa sidang kelima 2022-2023 6 Mei lalu tidak disebutkan rancangan ini akan dibahas. Alasannya, surpres RUU perampasan aset perlu dikaji terlebih dahulu.
Sejauh ini meski beberapa kali disinggung dalam persidangan di DPR, pembahasan RUU perampasan aset masih terhenti di DPR. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR, Maret lalu misalnya, Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto pernah berseloroh bahwa dirinya berani mengesahkan RUU perampasan aset asal ada perintah dari bos partai. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Saat ini pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia memang masih jauh panggang dari api. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 lalu menurun tajam menjadi peringkat 110 dari 180 negara. Sebab hanya mengantongi 34 poin dari skala 1 sampai 100. Poin di bawah 50 ini menunjukkan sebuah negara memiliki masalah yang serius dalam hal korupsi. Hal tersebut diakui oleh KPK yang menyebut indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan selama 1 dekade terakhir. Terkait komitmen para calon presiden terhadap pemberantasan korupsi ini, KPK akan mengundang ketiga capres untuk berbicara dalam forum khusus yang rencananya digelar pertengahan Januari 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, tujuan digelarnya forum ini untuk memastikan komitmen para capres dalam pemberantasan korupsi ke depan. Nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri. Bikin debat sendiri, Mas? Bukan debat ya, tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari. Oh, artinya akan mengundang para capres itu ke sini atau gimana, Pak? Kita akan mengundang, akan bikin forum sendiri khusus untuk isu anti korupsi. Menanggapi rencana ini, para capres merespon positif. Namun capres nomor urut 1, Anies Baswedan, juga menyentil KPK untuk berkomitmen dan menjaga etika soal pemberantasan korupsi. Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap. Boleh dicek aja, ada undangan yang kita nggak datang, selalu datang. Apalagi kalau yang mengundang adalah KPK. Dan kami berharap dengan begitu pimpinan KPK berkomitmen menjunjung tinggi etika. Jangan sampai pimpinan KPK tidak menjunjung tinggi etika. Bukan hanya taat hukum, taat kode etik KPK. Dan kalau ada debat itu saya berharap jadi kesempatan untuk masyarakat memberikan penilaian atas para calon terkait pemberantasan korupsi. Oh iya, kalau kita jelas 10 tahun Mas, saya jadi gubernur, boten korupsi, boten ngapusi. Itu pertunjukan yang paling jelas. Dan saya ajak KPK Korsubga, saya membuat sekolah anti korupsi di seluruh SMA, SMK termasuk pendidikan yang di bawah kabupaten kota dan 35 kabupaten kota
bupatinya, wali kotanya semua tanda tangan. Karena pencegahan itu penting, tidak hanya penindakan. Terkait bentuk acara forum khusus yang akan digelar, KPK menjelaskan nantinya bukan seperti forum debat, namun lebih kepada penyampaian visi misi dalam perspektif pemberantasan korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.